sekarang sebenarnya sudah jadi animal communicator. Cuman sebelum ini pernah menjadi field engineer di salah satu perusahaan multinasional. Dia itu oil service company. Aku mau kenalan diri, menjelaskan sedikit tentang background aku ya. Jadi aku tuh sebenarnya lahir dan besarnya di Samarinda, Kalimantan Timur, sampai SMA. Lalu berkuliah ke Surabaya di ITS, mengambil jurusan teknik sipil. Itu dari tahun 2003 sampai 2008. Setelah lulus, nyoba-nyoba ngelamar kerja, tapi kok belum ada yang dapet gitu. Terus, udahlah memutuskan mumpung masih ada keinginan, masih ada tenaga, masih ada biaya juga. Terus aku memutuskan untuk melanjutkan S2 di tempat yang sama. Jadi aku teknik sipil S2 lagi tuh, sampai 2011 baru lulus. Lalu setelah 2011 itu mulai cari kerja, tapi entah kenapa setelah kuliah S2 itu aku kok ngerasa agak bosen ya aku sama dunia sipil. Ini udah masuk akademisnya selama 7-8 tahun. Terus kalau aku kerjanya itu lagi kok aku bosen gitu. Merasa terkungkung di kampus, nggak keluar-keluar. Terus nanti pekerjaannya sipil lagi. Jadi aku mencoba lah mencari pekerjaan itu di luar sipil malah. Dan pas saat itu kok ada open recruitment dari sebuah perusahaan yang namanya, kalau di Indonesia nyebutnya Slumberger, tapi tulisannya Schlumberger. Dia memang rutin membuka open recruitment di kampus. Ya udah, aku cobalah di situ. Dan itu ternyata unik sekali ya. Aku paling tidak di saat itu menurutku proses rekrutmennya kok beda gitu sama perusahaan lain. Satu, kenapa? Karena dia super cepet. Cuman 1 hari aja udah selesai. Jadi dari pagi sampai sore. Itu aku inget yang bikin unik menurut aku adalah tahapan pertama. Jadi karena dia open recruitment, jadi dibukalah sebuah auditorium yang bisa nampung ratusan orang. Jadi pelamar silahkan masuk di situ, sudah mendaftarkan CV-nya, dan tes pertama itu udah langsung wawancara singkat. Jadi silahkan antri, nanti akan menemui beberapa rekruter di depan, dan akan diberikan pertanyaan singkat dan dijawab dengan singkat juga. Jadi wawancara singkat ini hanya sekitar 2 menit. Dan dari situ aja tuh udah dites gitu keberaniannya. Karena silahkan maju, nggak ada urutannya. Yang berani duluan silakan. Jadi dari situ aja udah kelihatan mana orang yang berinisiatif dan mana yang enggak gitu ya. Oke, ya udah. Aku waktu itu memutuskan maju aja lah gitu. Dapat nomor 3 dari depan dari salah satu rekruter. Dan aku ingat begitu sampai ke depan, terus aku milih sebuah kartu yang ada pertanyaan. Ini wawancara dalam bahasa Inggris ya. Dia juga sekalian ngetes kemampuan bahasa Inggris kamu dan apakah kamu percaya diri atau tidak. Aku ingat pertanyaannya adalah, apa pendapat kamu apabila seorang perempuan menjadi engineer? Nah, waktu itu aku ingat menjawab, ya itu udah hal yang wajar, harusnya nggak usah dipertanyakan lagi. Kenapa? Gitu. Ya udah wajar aja sekarang perempuan menjadi seorang engineer karena secara keilmuan perempuan juga mampu dan secara fisik sebenarnya perempuan itu juga mampu. Aku saat itu menjawab seperti itu. Dan si rekruter ini juga memegang CV aku kan di depan. Terus dia tanya, oh kamu ini bisa berbahasa Mandarin ya? Enggak sih Pak, aku bilang. Cuman saya sudah belajar paling tidak level 1 dan level 2. Kenapa kamu belajar? Karena impian saya adalah untuk pergi ke negeri Cina dan belajar di sana atau mempelajari mengenal kebudayaan lebih lanjut di sana. Oh gitu. Oke, gitu. Dan hanya seperti itu aja wawancara awal.
Tapi dari situ tiba-tiba udah ratusan orang yang di auditorium itu yang dipanggil untuk ke jenjang kedua, tahap kedua dari rekrutmen itu udah tinggal separuh mungkin. Dan sisa hari itu dilanjutkan dengan ada sedikit tes psikologi, tes teknik, pengetahuan teknik dasar, dan ada yang menarik adalah grup activity ya, group discussion. Jadi kandidat itu dibagi dalam grup-grup yang berisi 6 orang, diberikan sebuah kasus, dan itu dilihat juga nanti harus presentasi tentang hasilnya. Jadi bagaimana kelompok kalian memecahkan masalah itu. Dari situ tuh udah kelihatan gitu. Nggak perlu lagi lah rekruter itu nanya, misalnya nanti ada interview, kamu ada pengalaman apa bekerja sama apa enggak gitu. Karena mereka udah lihat sendiri, oh anak ini inisiatif, anak ini kalau di grup diem aja, atau dan sebagainya lah, itu udah kelihatan. Dan by the end of the day, itu tuh udah ketahuan siapa yang keterima dan siapa yang enggak. Jadi deg-degannya itu cuma singkat gitu. Itu aku agak kagum sih sama cara mereka merekrut orang. Dan hari itu juga udah langsung diwawancara sama HR. Bener-bener gercep lah perusahaan ini dalam merekrut, karena mereka juga gak mau buang waktu gitu. Oke, jadi akhirnya masuklah aku ke salah satu itu ya kandidat itu, dan selang beberapa waktu dipanggil interview user, dan akhirnya dapatlah penempatan. Jadi rupanya karena aku diwawancara di awal dan aku bilang aku cita-citaku adalah pergi ke Cina, aku dapat penempatan di Cina. Wah, Jadi kayak banget nih. Bang John juga nih, manifestasinya tercapai gitu. Iya, jadi tenang banget sih waktu seneng, ya takut gimana. Pertama kalinya akan pergi ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama dan udah langsung untuk kerja lagi. Padahal ini pekerjaan pertama banget. Jadi ya deg-degan tapi seneng, tapi ya udahlah dilakuin aja gitu. Nekat-nekatan. Terus itu awal aku ngelamar ke sana sebenarnya aku tuh nggak tahu loh apa yang ku lamar, karena kan aku modalnya hanya aku bosan sama sipil, aku pengen keluar dari situ. Dan perusahaan ini menerima lulusan jurusan teknik apapun. Jadi oke lah, ini aku masuk. Setelah keterima baru aku belajar aku nih bakal ngapain sih gitu. Jadi, sorry. Aku tuh baru belajar kalau ternyata ini tuh berbeda antara oil company. Ada yang namanya oil company dan ada yang namanya oil service company gitu. Jadi, oh ternyata yang aku masukin ini yang kedua, yang oil service company. Jadi bedanya apa gitu. Oh ternyata kalau oil company aja, itu mereka tuh adalah yang memegang hak untuk mengeksplorasi sebuah lahan di sebuah negara, lalu mengeksploitasi hasil buminya dari situ gitu. Mereka tuh pemegang hak. Sementara yang aku masukin ini oil service company. Mereka itu adalah perusahaan yang memberikan jasa terhadap para oil company supaya mereka bisa mengeksplorasi, mengeksploitasi produksi dari lahan tersebut gitu. Oh, jadi ini. Oke lah, oke. Pelajaran pertama, baik. Berarti aku masuknya oil service company ya, gitu. Dari situ juga udah mulai belajar nih. Oke, aku ditempatkan di Cina, posisinya sebagai wireline field engineer. Nyari dong, wireline ini apa? Ternyata wireline itu artinya kabel. Sesederhana itu, kabel. Kenapa kabel? Oke, akhirnya aku belajar lagi. Kenapa dia kabel? Ternyata ada sebuah proses dari sebuah lahan ini, mulai dari awal sampai awal ditemukan sampai akhirnya dia nanti bisa diproduksi minyak dan gasnya. Jadi dari awal disurvei dulu, ditentukan titik drillingnya,
setelah itu dibuatlah sumur ya kita bilang atau well. Itu di-drilling sumurnya. Setelah di-drilling, kan perlu tahu data yang persisnya di dalam itu ada apa aja sih. Dan ada apanya itu di kedalaman berapa gitu. Nah, itulah rupanya tugasnya wireline field engineer. Kamu ke sana, kamu mengoperasikan alat yang dari segmen kamu, dari divisi kamu, untuk mendapat data-data tersebut sesuai request-nya para oil company. Kita nyebutnya oil company itu client gitu. Oh oke, jadi seperti itu ya. Terus akhirnya aku mulailah bekerja penempatan di Cina. Tapi enaknya dari perusahaan ini adalah trainingnya banyak. Jadi mereka berani merekrut para lulusan dari jurusan teknik manapun itu karena mereka bakal mendidik ulang orang-orang ini, para pegawai baru ini supaya berada di satu pengetahuan yang sama. Jadi awal masuk itu ada seminggu pelatihan awal gitu ya mengenai perkenalan dunia oil field, mengenai safety dan mengenai apa sih perusahaan itu tuh terdiri dari apa aja, lokasinya di mana dan bla bla bla. Itu kita 1 minggu barulah itu kamu dikirim ke lokasi masing-masing. Di situ aku mulai belajar melihat langsung pekerjaan itu seperti apa. Oh ya ampun, ternyata lumayan juga ya gitu. Tuntutannya pantes kok ini diinginkan banyak orang untuk masuk sini. Tuntutannya banyak tapi rewarding juga. Jadi aku mulai ngelihat kerjaanku, mulai ikut ke lapangan tentunya karena pekerjaannya sebagai field engineer, kenal dengan ritme pekerjaannya, kenal dengan orang-orangnya. Agak kaget sih, cuman ya lumayan enjoy. Tuh. Jadi aku pertama kali ke sana aku dikenalkan dengan apa yang selama ini aku hanya melihat di gambar aja. Oh, jadi ini toh alat-alat yang bakal aku pakai, lingkungan kerjanya seperti apa, dan apa aja yang dilakukan. Jadi, tugas utamanya dari wireline field engineer ini ada 3. Yang pertama itu adalah siap-siap di base. Jadi, siap-siap itu mulai dari alat-alatnya dicek kesiapannya gimana, apa aja yang harus dibawa, berapa banyak, dan lalu juga orang-orangnya yang terlibat di dalamnya itu mesti ikut semua dalam proses persiapan, dan lalu tentu ada briefing untuk menyamakan pengetahuan satu sama lain antara kita, kru di bawah, dan juga manajer gitu. Jadi tipikal dari satu pekerjaan itu akan ada satu orang engineer didampingin dengan beberapa orang kru. Jadi selalu tim kecil. Jadi setelah semuanya siap, tim kecil ini akan pergi nih ke lokasinya klien, tergantung klien manggilnya di mana. Ya kita ke situ, terus kita melakukan tugas kita, yaitu tadi memetakan apa sih yang ada di dalam sumur itu sesuai dengan kedalamannya. Nah, setelah itu juga kita akan balik lagi. Nah, tantangannya di sini karena tantangan terbesarnya adalah karena kita tuh bekerja di tempatnya klien yang selalu akan berbeda, yang kita nggak tahu kondisinya bagaimana, dan biasanya ya kalau sumur minyak ini karena eksplorasi, lokasinya nggak akan di tengah kota, jadi pasti di tempat-tempat yang terpencil. Nah, di situ juga kita ada tantangan juga nih untuk mengukur waktu, jangan sampai terlambat sampai di sana, dan sampai di sana kalau ada apa-apa itu tuh kita nggak bisa ngakses ke kota loh karena biasanya udah nggak ada sinyal. Ya seperti itu. Jadi wiring engineer ini perlu sebuah kemampuan problem solving yang tinggi, kemampuan komunikasi sama kliennya juga mesti bagus,
kemampuan komunikasi ke tim sendiri juga mesti bagus gitu. Dan mesti banyak akal aja gitu. Kayaknya juga mesti kreatif gitu. Karena keadaan di lapangan tuh bisa berubah kapan aja dan nggak ketebak sama sekali. Gitu. Dan ini contoh tempat kerja aku, tipikal di darat itu seperti ini. Jadi yang di tengah kayak tower tinggi itu namanya rig. Sumurnya tuh letaknya ada di bawah situ. Jadi itu di drilling, dan lalu nanti diambil datanya, udah ketahuan di mana nih letak minyaknya, letak gasnya, baru setelah itu nanti diproduksi atau diambil sampel gitu. Tempat lain aku bekerja ini kalau di darat, ini namanya offshore rig. Ada macam-macam. Ini kalau pernah nonton film Deepwater Horizon, itu mungkin akan lebih jelas melihatnya. Gimana sih kehidupan di dalamnya itu. Karena aku dulu juga waktu sebelum gabung ya, nggak kebayang kan, cuma ngelihatnya modal di film, ada apa sih di dalam tuh, pengen tahu. Ternyata gede loh, walaupun dilihat dari jauh itu kecil. So, ya ini pengalaman yang menarik banget deh. Oke. Apalagi ya, oke. Ini kalau gambar selanjutnya ini yang sebelah kiri, yang truk ini unit aku bilangnya. Inilah tempat aku bekerja kalau lokasinya klien itu ada di daratan. Jadi bagian belakang dari truk ini disulap menjadi sebuah ruangan bekerja yang bisa dilihat di sebelah kanan. Oh, ke dalamnya Jadi, kayak gitu ya? iya, dalamnya kayak gitu. Bukan kayak artis Hollywood dong. Aku berharap bisa seglamor itu, tapi kenyataannya tidak. Oke, jadi dari kabin kecil inilah aku mengontrol segalanya di depan gitu. Itu nggak terlihat jelas. Tapi di bagian depan itu ada kabel, gulungan kabel besar. Jadi gimana sih caranya aku menurunkan alatku itu ke dalam sumur. Jadi alatnya itu bisa dibilang kayak pipa panjang, tapi dalamnya elektronik semua. Dan itu terpasang di sebuah kabel. Jadi bayangin kamu kayak lagi mancing, kabelnya kamu ulur turun gitu. Nah, sudah sampai di bawah, dia akan merekam data dan segala macam, apapun yang diperlukan klien, baru ditarik lagi ke atas. Selesai gitu. Ini semua banyak klinik-kliniknya. Maksudnya hal-hal kecil yang harus diperhatikan sih, tentu dari safety-nya. Tentu kalau kayak kabel gitu kan, yang paling takut kita itu resikonya adalah putus ya. Bayangin kalau kabel pancing putus aja kelontar lah. Ini kabel yang kapasitasnya berapa ya? 746 berapa ton ya? 12.000 pound, berarti 6 ton. Bayangkan kekuatan segitu. Kalau sampai putus terlempar seperti apa. Kalau ngelihat pernah film Ghost Ship, ada kabel besar putus, kayak gitulah ya. Jadi aku mengendalikan itu, segala safety-nya, dan apapun lah di situ tuh tanggung jawab aku jadinya. Nah, ini pun juga salah satu tantangan, karena kalau field engineer itu direkrut dari fresh graduate ya. Ini aku karena kebetulan aja S2, jadi umurku udah agak lumayan waktu aku gabung. Tapi kawan-kawan yang lain tuh kebanyakan fresh graduate S1. Anggaplah umur berapa ya, 22, 23 let's say. Nah, itu oke. Aku tadi bilang kan setiap kali kita pergi ke satu project, ke satu pekerjaan, itu tipikal timnya adalah satu orang engineer dan beberapa orang kru. Kru itu kebanyakan bapak-bapak loh, gitu. Jadi usianya hampir dapat dipastikan lebih tua dari kita. Jadi ini juga kayak latihan untuk
gimana leadership kamu. Kamu bisa menyampaikan maunya kamu apa, meminta tolong ke mereka untuk melakukan pekerjaan, walaupun mereka usianya jauh lebih tua gitu dibanding kamu. Gimana caranya semua ini works. Itu dilatih banget di sini juga. Karena kalau sampai ada yang miss gitu, kerjaannya bakal nggak enak ya kan? Karena kamu hanya punya orang-orang itu yang bisa diandalkan, nggak ada yang lain lagi. Dan karena lokasinya terpencil juga nggak akan semudah itu untuk dapat misalnya bantuan backup dari headquarter atau kantor kamu gitu. Nelpon aja susah, apalagi mau minta bantuan yang lain-lain gitu ya. Jadi you have to be ready. Tapi di balik dari segala kerumitan ini, segala tantangan yang ada, banyak juga kok hal-hal yang menyenangkan di sini. Misalnya, karena kita mendatangi lokasi klien itu bisa di mana-mana aja ya. Dan lokasinya remote. Itu jadi kesempatan jalan-jalan loh. Jadi banyak menemukan tempat-tempat baru, melihat hal-hal yang tidak umum, terus kalau ketemu dengan masyarakat setempat itu jadi perkenalan lagi sama budaya baru gitu. Iya, menarik banget. Terus itu tadi juga bisa belajar bekerja dengan orang yang lebih tua itu ternyata tidak semenakutkan itu atau tidak tidak semelukai ego itu. Aku ini kemarin ada bahasan PM bahwa kalau Iya, mau kalau udah gitu. Kalau orang yang lebih bawahannya muda tua. punya bawahan dengan umur lebih tua itu tuh banyak kan yang nggak mau. Ini lu dicemplungin mau nggak mau harus bisa. Tapi itu jadinya menarik gitu. Nah, aku beberapa orang yang ku kenal itu malah jadi kayak sosok bapak atau malah sosok om gitu. Jadi aku tuh malah kayak dijagain. Jadi ya udahlah diambil yang happy-happynya aja, nggak apa-apa. Terus juga salah satu hal yang menurut aku bersyukur banget aku bisa dapat karena aku gabung di perusahaan ini ya. Ini kan perusahaan multinasional dan di awal itu ada sebuah pelatihan dulu. Pelatihannya itu 3 bulan. Dan itu dikumpulkan tuh semua pegawai baru dari berbagai negara. Jadi ketemulah di satu tempat, di sana kamu dididik selama 3 bulan. Nah, bergaul dengan orang-orang ini, berkenalan dengan orang-orang ini tuh sungguh membuka pikiran gitu. Apalagi aku yang selama ini, waktu itu kehidupannya hanya di kampus aja ya. Tiba-tiba ketemu orang-orang itu dari berbagai negara dengan pikiran yang berbeda-beda. Itu pelajaran yang diambil gede banget. Oh, ternyata cara untuk menjalani hidup tuh nggak cuma satu loh. Banyak solusi terhadap sebuah masalah. Itu tuh aku belajar banyak banget dari situ. Dan belajar juga bahwa berpikir out of the box itu sebenarnya nggak sesusah itu. Kamu cuma tinggal noleh sedikit ke sana gitu. Atau berkenalan dengan orang yang berbeda dengan yang biasanya kamu ajak berteman. Itu tuh udah membuka pikiran gede banget. Dan ya karena aku awalnya juga ditempatkannya juga alhamdulillah dapatnya di luar negeri. Itu juga sangat membuka pemahaman baru. Jadi bekerja sama orang, walaupun kita nggak tahu bahasanya, itu ternyata masih bisa loh dilakukan. Aku awalnya kan takut banget nih mau berangkat, karena udahlah pekerjaannya teknikal, aku nggak tahu sama sekali. Dan di negara yang bahasanya, baik secara pembicaraan dan secara tertulis, itu aku nggak seberapa tahu. Ini selamat nggak ya? Selamat kok jawabannya saudara-saudara. Dan bahkan ya aku di Cina itu selama 3 tahun gitu. Dan akhirnya malah aku menemukan bahwa orang-orang yang terbaik yang selama ini pernah aku kenal dalam hidup itu ada di situ ternyata gitu. Di negara yang selama ini aku nganggapnya kayak aduh aneh banget atau nggak kepikiran banget aku bisa tinggal dan kerja di situ gitu. Jadi ya
Ini salah satu take juga yang aku mau share ke teman-teman kalau misalnya pengen nyoba di bidang ini, tuh coba aja dulu gitu. Udah nggak usah takut, coba aja. Pasti ada jalannya. Udah Ini modal berani aja dulu udah gitu. tertarik nih kayaknya pengen coba, pingin kerja di mana katanya. Iya. Oke, ada pertanyaan kah? Oh iya, ini aku salah satu, ini foto, harus diselipkan foto. Jadi ini aku waktu berapa ya? Sekitar 6 bulan setelah bergabung kayaknya. Jadi aku ke sebuah lokasi di mana lokasinya itu di atas bukit-bukit. Seperti itulah pemandangannya. Dan rig yang tadi dilihat, yang posisi rig darat, itu persis ada di sebelah kanannya, nggak ke foto aja. Jadi itu working with a view kali ini. Bener-bener view ya. Bener-bener with a view. Dan karena agak tinggi, udaranya agak dingin. Kalau dilihat bajuku tuh sebenarnya baju dalamnya pakai sweater apa pakai jaket ya, lupa. Pokoknya salah satu itu deh. Gitu. Oke, kalau mau ada yang mau ditanyakan boleh. Ya silakan teman-teman yang kalau misalnya mau nanya boleh chat atau open mic-nya langsung juga. Mm-mm. Nih ada yang nanya. Lumpurlah Bindo. Aduh, kok sebut merek ya. Oke, ini aku punya kasus fiktif yang mirip sama Lapindo, jadi aku jawabnya kasus fiktifnya aja. Oke, itu memang ada kesalahan hitung sih itu. Jadi keteledoran, harusnya tuh nggak seperti itu, gitu. Apa namanya? Itu agak-agak mirip sama kasus Deepwater Horizon kali ya. Secara tidak sengaja apa yang di dalam bumi itu keluar tanpa bisa dikontrol, padahal harusnya itu terkontrol, sudah ada hitungannya. Cuma kalau ditanya miss-nya di mana, aku tidak tahu. Orang yang terkait di dalamnya lah yang tahu, gitu. Mbak Wulan nanya pengalaman training kemana aja? Udah main ke negara mana aja dengan dalih training. Oke, training resminya. Tadi yang aku bilang, training awal tentang safety dan perkenalan perusahaan itu di Malaysia. Terus training yang 3 bulan di awal itu aku dapet di Oklahoma, Tulsa. Lalu, iya ini menyenangkannya dari perusahaan ini, dia tuh hobi banget training orang. Jadi kayak setahun sekali ada aja trainingnya. Jadi ini training tuh biasanya dikaitkan dengan promosi. Jadi tiap kali mau promosi, training. Jadi training kedua aku ada di Abu Dhabi. Training 3 kembali lagi ke Oklahoma. Tapi kalau yang jalan-jalan berdalih training udah agak banyak sih Mbak. Alhamdulillah rezekinya dapet gitu. Iya sih, ini mau tanya apa? Kak Ime, apakah mau open mic? Halo Kak, mau tanya, kalau jadi kan tadi kan ada oil service company sama oil company gitu kan. Nah, yang mencari di situ ada sumber minyaknya itu dari oil service company-nya berarti? Mereka bisa menyewa kita, bisa menyewa oil service company untuk melakukan itu. Cuman oil company itu biasanya udah punya lahannya ya. Udah ditentukan, 1 data negara, 2 nanti akan dikonfirm ulang lagi gitu oleh si oil company-nya sendiri dengan cara menyewa oil service company. Gitu. Jadi oil service company ini anggapannya dia yang cuma harvest gitu? Betul. Jadi Ya, cuma harvest, pelakunya. bukan yang Ini nyari. bukan. Jadi ibaratnya gini, Oh. kayak kamu pengen bikin rumah nih, kamu punya uang, tapi kamu nggak bisa bangun sendiri, jadi kamu sewa tukang. Tukangnya nanti bisa juga disuruh beli bahan bangunan. Terus kamu sewa arsitek, kamu sewa lagi desain interior, gitu.
Oil company itu adalah kamu, sementara oil service company itu adalah para kontraktor yang kamu sewa itu. Gitu. Untuk mewujudkan keinginan kamu. Itulah dia. Oh iya iya. Oke Kebayang kan? Kak, thank you. Iya kebayang Iya. kebayang. Makasih. Kaulan. Iya sama-sama. Kaulan, apakah pernah ada pengalaman yang tidak terlupakan atau mengesankan sepanjang bekerja? Banyak sih. Aku ceritain satu yang happy dan satu yang sad aja kali ya. Boleh kan. Yang happy itu adalah apa ya, saking banyaknya aku sampai bingung. Bisa jalan-jalan itu ya, sama yang pastinya aku nemuin persahabatan gitu di tanah asing itu bagi aku spesial banget. Jadi dari orang yang nggak bisa connect sama sekali, terus tahu-tahu sampai dapet sahabat di dunia itu yang mengerti otak pikiranku dari segi kerjaan maupun dari segi main-main, itu luar biasa banget buat aku. Tuh, terus kalau pengalaman nggak enaknya, kebanyakan terjadi di lokasi ya, karena lokasi itu remote dan akomodasi seadanya. Jadi seringkali kalau kita udah di lokasi itu nggak akan mendapatkan tempat tidur yang layak. Nah, di situ deh cerita-cerita aja mulai bermunculan. Tidur ngemper di lantai atau di kendaraan. Kalau bisa dapat di kendaraan itu udah untung banget tuh. Seringkali nggak tidur. Jadi pekerjaan ini emang cukup demanding ya. Begitu udah mulai itu operasinya 24 jam nggak akan putus. Jadi kalau operasinya panjang mungkin engineer-nya akan dikirim 2 orang. Tapi kalau pas lagi nggak ada orang, kamu sendirian ya udah. Operation 24 jam ya 24 jam kamu melek gitu. Nggak bisa tidur. Ya udah, itu fatigue manajemennya mesti jago banget. Gitu. Itu sih kayaknya yang berkesan tidak baik dan berkesan baik dari pekerjaan sebelumnya itu. Tuh. Ini Kak Afina Selanjutnya, ada nanya lagi. Ada gimana? yang nggak, pertanyaan dari Kak Afina. Kak Afina. Aku satu-satu kali ya. Sel ini ada di atasnya Afina. What do you think? Ini dia jawab pertanyaan yang tadi, yang Kak Ime kayaknya deh. Ini bukannya nanya dari sisi manajemen report ke siapa. Terus satu plan berapa tim. Saling bantu engineer berapa orang. Iya, itu Pak Afina kan? Afina. Oke. Iya. Oke. Dari situ dulu. Aku report ke siapa? Waktu itu sebutannya adalah Field Service Manager. Field Service Manager ini posisinya di town. Dia sehari-hari akan ketemu dengan engineer, tapi begitu engineer-nya udah berangkat ke lokasi, ya dia memantau dari jauh aja. Cuman dia bertanggung jawab atas hasil pekerjaan kita. Jadi kalau sampai ada apa-apa di lokasi, failure atau maupun ada kesulitan yang lain, dia yang tanggung jawab. Oke, kebetulan juga engineer sama gitu. Satu plan berapa tim? Kalau Warline itu sekitar 4. 1 orang engineer dan 3 orang kru. Atau kalau pekerjaannya lebih rumit bisa ditambah 2 engineer dan 5 kru. Sekitar itu biasanya. Paling bantu engineer berapa orang? Oh ya, biasanya 2 maksimum. Karena kita bisa shift-shiftan, jadi gantian bangun, gantian tidur. Kelihatannya tanggung jawab berat banget kan kalau sendiri takut. Ya itulah tantangan pekerjaannya memang. Itu yang dilatih. Kamu mesti bisa berani gitu. Terus gimana caranya berani? Ya udah, berarti kamu harus cukup pengetahuan teknikalnya, cukup pengetahuan komunikasinya. Insya Allah selamat sih di sana. Oh, sama kreativitas. Begitu ketemu masalah tuh jangan jangan kaget dulu, jangan gimana. Semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Tinggal kita seberapa kreatifnya untuk mengatasi masalah itu. Terus bagaimana Kak Silya manage kerja sebagai orang engineer? Manage kerja.
Ini maksudnya gimana ya? Pengaturan waktunya kah? Kalau pengaturan waktu di lokasi itu tadi bisa shift-shiftan. Atau kalau terpaksa harus pergi sendiri, berarti preparation-nya yang harus dikencengin. Jadi setiap kali kita pergi, walaupun lokasinya berbeda, kondisinya berbeda, tapi ada beberapa hal yang udah pasti terjadi. Kita udah bisa merancang dari awal kira-kira yang terjadi ABCD gitu. Jadi preparation-nya aja yang mesti diperkuat, segala skenario dipikirkan, peralatannya jangan sampai ketinggalan, dan kalau perlu ya belajar lagi itu nanti alat yang mau dijalankan itu bagaimana caranya dan gunanya apa. Jadi kalau tiba-tiba nanti klien minta ABCD, kita tinggal modif dikit aja. Itu sih caranya memanage supaya tidak terlalu terasa overwhelming. Mesti kreatif juga ya, Kak? Betul, dan itu juga dengan tambahannya jam terbang jadi semakin luas kok. Jadi nggak masalah. Awal-awalnya aja yang masih kerasa kayak gugup, aduh nggak tahu mesti ngapain, terus memang bisa dimengerti sih kalau misalnya nanti udah sampai sana tahu-tahu kegabrukan tanggung jawab gede itu aku mesti gimana gitu. Perasaan itu akan lewat. Lanjut ke Teja ya, oil company yang punya lahan bukan, oil company itu punya hak untuk mengeksplorasi daerah situ, yang punya lahan ya negaranya masing-masing. Gitu. Tetap milik negara kok. Apalagi di Indonesia kan hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara ya. Rama, kalau pulang setiap kapan? Nah, ini beda-beda. Ada skemanya yang tetap. Jadi misalnya kayak suami aku nih, kita kebetulan bertemu di perusahaan yang sama, jadi dia pekerjaannya juga sama, masih field engineer. Kalau dia perginya sebulan, pulangnya sekitaran seminggu, seperti itu. Tapi ada juga lokasi lain yang menerapkan jadwal fix 8 minggu bekerja dan 3 minggu libur. Gitu rotation istilahnya. Jadi udah ketahuan kapan kamu kerja, kapan kamu libur. Jadi kalau libur ya manfaatkanlah untuk beristirahat. Mesti siap tidur bambung di mana saja ya? Oh iya Mbak, iya banget. Ya suka duka. Bambung itu mengemper apa ya? Jadi kayak agak gembel gitu. Bener sih, emang iya. Sambil nonton drakor, wah iya, kalau pekerjaannya panjang, itu salah satu modal yang dibawa sebagai hiburan. Jadi kalau lokasinya terpencil, nggak bakal ada internet, jadi sebelum pergi itu mesti nabung film. Download aja dari berbagai sumber, dibawa ke sana. Dan itu juga menjadi kayak semacam mata uang ya di lokasi. Kamu punya film apa? Nanti ku bantu ini deh. Gitu. Itu jadi semacam currency loh. Jadi iya betul. Drakor salah satunya. Berarti agak terisolir banyak cinlok. Nah, ya ini tadi disebut. Suamiku juga field engineer. Betul ada cinlok ini. Akhirnya dapat jodohnya di situ. The power of kepepet ya. Buat JSA, oh iya dong. Tapi itu baru terjadi ketemu namanya JSA itu sejak pindah ke Indonesia ya. Berkenalan Job Safety Analysis. Jadi itu adalah sebuah lembar di mana kamu menulis tahapan pekerjaan kamu apa aja, terus resikonya apa aja, terus cara memitigasinya gimana gitu. Dan sebelum pekerjaan itu mesti dipresent ke semua orang dan disetujuin gitu. Jadi nanti itu meminimalisir resiko yang ada, jadi nggak kaget-kaget kalau ada apa-apa gitu. Udah tahu mesti ngapain. Manage kerja yaitu tentang skenario. Makasih, udah kejawab, oke. Lalu salah satu masalah yang pernah didapetin, terus problem solving-nya gimana? Aku kasih 2 deh kalau problem solving.
yang paling sering terjadi ya toolnya rusak. Secanggih-canggihnya alat dari perusahaan tetap buatan manusia ya. Jadi tetap ada rusaknya. Nah itu tuh kita mesti satu locate dulu ini permasalahannya di mana. Karena kadang-kadang itu kan sebuah sistem yang serangkaian ya. Kita nggak tahu nih salahnya di sebelah mana, tapi pokoknya datanya nggak keluar aja, contohnya kayak gitu. Nah itu itulah pentingnya pengetahuan teknikal kamu. Jadi masing-masing alat itu gunanya apa mesti tahu. Oh jadi kalau problemnya kayak gini, kemungkinan besar dari alat yang ini, dan ngebenerinnya mesti gimana. Oh aku cari dulu nih, ini kan mestinya ada hubungan elektrik dari sini ke sini. Oh ini ternyata nggak ada. Bisa diperbaiki di lapangan nggak? Enggak. Oh biasanya, tapi aku bawa segala macam yang aku bawa pasti ada backupnya. Jadi selalu bawa 2 set gitu. Oh ya udah, kalau udah ketahuan ini yang mesti diganti, ya udah aku ganti dengan alat yang dari set kedua gitu. Itu aman. Itu adalah salah satu contoh problem yang didapat dari internal. Tapi kalau ini ada contoh lagi, problem dapat dari eksternal. Kita aja nggak kenapa-kenapa, tapi dapat problem dari luar. Contohnya, ini baru terjadi sayangnya ya di Indonesia. Di lokasi sebelumnya aku nggak pernah mendapetin ini. Jadi di Indonesia itu nggak tahu kenapa kita walaupun tempat terpencil, tapi selalu ada masyarakat yang tinggal ya. Masyarakat yang tinggal di sana itu kalau misalnya lahannya dipakai terutama untuk kepentingan oil and gas, mereka tuh ingin mendapatkan pekerjaan juga. Nah, jadi suka tuh ada masyarakat yang datang minta pekerjaan dan atau apa gitu. Dan sudah sampai di pekerjakan pun biasanya agak apa ya, karena ini maaf kalau dibilang mereka tidak mendapatkan pelatihan yang cukup lama mungkin ya. Jadi attitude pekerjaannya pun agak nggak sebaik yang diharapkan gitu. Jadi walaupun mereka sudah punya pekerjaan, sudah digaji secara resmi, tapi waktu kita di lapangan pingin, aduh minta tolong dong, ini barang saya mau diangkat dari titik A ke B, itu dia kayak minta imbalan lagi gitu, imbalan tidak resmi. Contohnya misalnya rokok gitu. Itu tuh ada aja yang terjadi kayak gitu. Jadi rintangan sosial. Problem solvingnya gimana? Ya udah kalau memang masih wajar untuk dikasih, ya udah dikasih biar sama-sama enak aja. Tapi kalau udah gede, ya kita bakalan minta bantuan dari company representative. Itu maksudnya orang yang in charge di pihak klien, kan mereka yang punya lahan. Jadi kita minta tolong dong ini dijembatanin gimana caranya ya supaya kita bisa kerja sama-sama enak gitu. Terus ini contohnya, terus pengalaman yang di Kazakhstan boleh diceritakan lagi. Oh itu nggak training sih Mbak Wulan, itu waktu jalan-jalan, jadi nggak apa-apa. Nanti aja kita cerita lagi. Di Cepu banyak kilang minyak kecil. Iya bener, salah. Di itu Cepu tuh udah tempat produksi ya. Iya, perusahaannya Exxon kalau nggak salah. Betul-betul Yime. Mbak on jawab bisnis. Oh ini dijawab. Ya. Wait, ada pertanyaan lagi kah? Ini aku sembari scrolling. Nyambung baru ditanya lagi. Yang dari kita lagi nih, yang minta seperti imbalan itu Indonesia doang kah? Di luar nggak begitu ya? Itu yang di bawah ada Kak Afina nanya sih. Kalau aku menjalani secara pribadi kan untuk negara, aku baru mengalami 2 ya, Cina sama Indonesia. Di Cina nggak ada seperti itu. Di Indonesia, aku pernah ke berbagai lokasi, mirip semua attitude-nya. Jadi, aku dengan sedih berkata iya di Indonesia. Terus kalau dengar-dengar cerita dari teman-teman yang di luar sih juga agak kaget ngedengar seperti ini. Jadi
Mungkin ada sih di negara lain yang aku tidak tahu, tapi so far aku belum ketemu yang lain. Kristi dulu hampir kerja. Oh, pesan US. Oke. Sayang Kristi. Yume seminggu kecepu Pertamina liatin kilang minyak happy. Oh, kenapa happy Yume? Wih, di Surabaya. Oh, Surabaya itu nggak ada kilang minyak. Maksudnya field gitu. Cuman suami aku tuh suka berangkat lewat sana. Jadi tapi fieldnya itu di atasnya Madura. Atau enggak Surabaya itu jadi tempat transit kalau mau berangkat dari Lamongan ya. Lamongan shore base ya. Kerjaannya stressful at the time, stressful Kristi memang. Kalau lagi dapat capeknya, lagi dapat udah sih susah banget menghubungin ke kota, nggak apa namanya ada problem terus minta bantuan tuh susah, itu pusing. Tapi kalau udah libur ya libur gitu. Bener-bener all out gitu. Ini Kak Afina mau nanya lagi nih katanya. Open mic aja Kak. Oke. Boleh. Sorry, itu katanya mau tanya lagi. Maksudnya tadi katanya kelewat. Oh, Yang katanya mana tuh? Aku. Susah banget sih nama, katanya mau nanya lagi aku. Iya, baru nangkep juga. Wait, yang mana pertanyaannya? Itu sih Kak mau tanya yang tadi project di Indonesia doang yang bikin JSA. Bedanya tuh kalau di luar nggak bikin kenapa? Apa nggak perlu persetujuan yang lain atau? Bukan nggak bikin. Itu biasanya udah tercantum kayak di, wait, apa istilahnya yang dibahas di Prispat meeting itu? Drilling on paper. Oh, Ya, oke. jadi udah dibahas di awal banget, udah tercantum di situ, dan karena udah tercantum, dianggap udah tahu semua. Jadi mereka tuh ingin membuat lebih efisien aja. Di lokasi nggak terlalu banyak yang dilakukan lagi. Ada sih semacam JSA itu kalau merasa diperlukan pengen bikin karena operation yang mungkin agak khusus ya, agak berbeda dengan yang lain, itu bisa. Cuman aku melihat kok nggak serumit yang di sini ya, gitu. Simple aja. Dan lebih ditekankan ke safety meetingnya. Itu malah lebih ngena dibanding yang tertulis. Yang tertulis ada tapi nggak panjang, gitu. Bukan nggak ada, beda bentuk benar-benar. Oh iya di Indonesia kayak di detail banget, apa di breakdown gitu ya. Ada breakdownnya. Somehow paperwork di sini kok menjadi 5 kali lebih banyak, itu aku agak bingung. But anyway, it is what it is. Ya sudah, dilakukan saja. Tadi Kristi nanya nih, aku baru kebaca. Tantangan paling susah kalau kerja offshore. Aku malah senang offshore, Kristi. Karena apa? Offshore itu bersih, tidak berlumpur. Alasannya sederhana banget ya. Terus toilet lebih terjamin. Ini penting sih buat aku. Kalau di darat itu kadang toiletnya ngasal, tapi kalau di offshore toiletnya beneran dengan flush dan air. It's so good. Cuman memang tantangan terbesarnya adalah offshore itu kan, offshore rig itu sewanya mahal. Jadi udah pasti klien itu akan nge-push kamu untuk bekerja seefisien mungkin, secepat mungkin, tapi masih aman. Nah, jadi kalau sampai nih ada problem, wah, mesti cepet reaksi kamu. Nggak bisa kelihatan kayak, aduh aku mau baca manual dulu, atau mau ini dulu. Nggak bisa ceritanya begitu. Kamu harus udah tahu apa yang akan kamu lakukan. Kamu bilang sama si klien itu, aku mau melakukan A, B, C, D, dan perkiraan waktunya sekian. Gitu. Jadi mereka nggak kehilangan waktu banyak. Memenuhi permintaan klien itu sih, untuk cepat itu yang tantangan terbesar kalau offshore. Sisanya menurutku enak banget offshore. Ini Kak Kristi ada nanya lagi nih. Wait, yang mana? Di bawah paling baru.
oil rig gitu ya Kak. Pernah nggak Kak ada kecelakaan kerja gitu? Oil rig pernah sih. Aku tapi yang kejadian besarnya yang terjadi pada aku bukan yang di laut tapi di darat. Jadi kejadiannya waktu itu toolnya aku itu nyangkut di dalam. Jadi bayangin ada sebuah sumur. Dalamnya itu sampai let's say 1000 meter ya. 1000 meter. Terus alat aku tuh kan diturunkan pakai kabel yang ku bilang tadi analoginya seperti pancingan. Jadi bayangin kamu nurunin si pancing ini dengan kabel kecil itu ke kedalaman 1000 meter itu tadi. Padahal sumurnya itu masih masih berupa bolongan yang gitu aja gitu, tanahnya masih gitu. Kita nggak tahu di dalam itu apakah bolongannya rata, kah bener-bener silinder kah, atau ada yang berbatu-batu, ada yang bentuknya gimana gitu, itu nggak tahu. Jadi selalu ada kemungkinan tool itu nyangkut gitu, karena tool kan rigid kayak pipa ya, kaku gitu, nggak bisa bengkok-bengkok. Jadi kalau misalnya kayak miring dikit gitu mau dicabut susah gitu, kayak mungkin kayak aku tahu 17-an itu masukin bolpen dalam botol itu kan sampai nyangkut ya, botolnya keangkat, nah gitu tuh nyangkut tuh gitu tuh. Nah itu tuh ada tekniknya untuk ngambil si tool itu. Udahlah kita melakukan si teknik pengambilan itu dan ternyata nggak tahu ada apa di mana, salah ada ada yang nyangkut lagi kabelnya itu gitu. Jadi aku pas narik-narik ke atas, tahu-tahu tinggi banget tensionnya. Tension itu apa ya? Kabel tuh kayak ketarik kenceng banget gitu. Saking kencengnya sampai tempat aku bekerja tadi yang aku lihat di gambar mana ya. Nah itu tuh sampai ketarik 1 meter dulu, 1 meter ke depan gitu. Itu padahal nggak boleh, itu harusnya tuh stationary di tempat gitu ya. Jadi ini tuh hampir-hampir kayak film gosip tadi ku bilang, itu kabel hampir putus tapi untungnya enggak kayak gitu. Jadi gimana ya, kita stop operation dulu kalau udah ada kayak gitu. Kita mesti cari tahu dulu di mana nih letak salahnya gitu. Jadi jangan sampai keulang lagi. Yang salah kudu dibenerin dulu gitu. Jadi akhirnya ketemulah ternyata ada satu bagian yang agak payah, potensi nyangkut lah gitu. Jadi itu dicopot dulu, baru setelah ketahuan masalahnya lanjut lagi operationnya. Aku dulu pakai galian Jalan Sudirman, pipa gas bocor pas malam meledak. Oh, so sad. Iya bahaya bener safety. Nah itulah makanya safety is number one ya. Should always be number one. Maintenance tools ada divisi lain. Maintenance. Ya, maintenance tool ada divisinya sendiri. Jadi mereka akan melakukan servis. Ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, ya tergantung alatnya. Aku bener, cuman ngecek maintenance sheet-nya. Cuman kalau ada apa-apa, aku juga kayak akuntabilitasnya tuh masih ada. Jadi aku kadang bisa ngingetin, ini aku mau bawa barang ini, tapi sebentar lagi maintenance-nya udah harus dilakukan. Kalau nunggu sampai waktu expiry-nya, aku bakal udah di lokasi nih. Jadi bisa nggak di maintenance sekarang? Itu juga bisa. Jadi saling ngecek satu sama lain aja. Terus untuk mastiin semua tuh dalam keadaan baik. Hanya cek maintenance sheet. Oh enggak, sorry, aku agak salah nangkep pertanyaannya. Aku akan ngecek maintenance sheet-nya, tapi aku juga bakal simulasi dulu sebelum aku berangkat bekerja. Jadi tool itu aku rangkai dan susun seperti kondisi nanti aku mau bekerja di lapangan. Aku tes dulu di kantor, bener-bener jalan nggak sesuai apa yang aku mau. Kalau udah confirm bagus ya baru aku bawa.
Kalau kejadian kayak kabel tadi, tanggung jawab siapa? SCSI, siapa yang harus ngecek? Ini sama-sama sih. Jadi karena yang tersangkut itu adalah alat-alat aku, tapi terjadinya di lokasi klien, ini jadinya bareng-bareng kita solve-nya. Nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Karena kita mau bergerak juga mesti apa ya? Kan kadang mesti ngelihat atau inspeksi ke barang-barangnya klien juga, atau lokasinya tempat klien itu ada peralatan yang kita pakai, itu juga kita mesti cek jadinya ini akuntabilitasnya gimana gitu. Misalnya kita pengen lihat kayak maintenance sheet-nya dari punyanya klien gitu. Dan dari kita sendiri juga tentu ada problem solving internal. Jadi kita sama-sama kayak mempresent, ini nih dari aku begini kira-kira permasalahannya di sebelah sini, jadi aku minta tolong dong, aku pengen ngecek ABCD gitu. Terus dari klien juga dia pasti akan minta report dong nih apa yang terjadi, terus kita bisa apa atau mesti mendatangkan apa gitu, hal-hal kayak gitu. Jadi nggak bisa sendirian, kita harus ngecek dan melakukan perbaikan, berarti dua-duanya ya, preventifnya. Nah biasanya begini, kalau memang sebuah kasus itu sudah pernah terjadi sebelumnya, itu biasanya udah ada kayak peraturannya. Jadi oil and gas industry ini somehow sangat strict control kalau untuk urusan safety begini. Jadi peraturannya itu banyak banget. Kenapa begitu? Karena untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan itu. Dan kenapa tiba-tiba keluar peraturan-peraturan ini? Karena sudah pernah terjadi sebelumnya. Gitu, preventif itu. Jadi kalau ternyata terjadi sebuah kejadian yang belum ada peraturannya, berarti next itu harus dibuat learning from incident. Biasanya kita begitu. Dimunculkanlah sebuah peraturan baru lagi, sekalian pengingat ke teman-teman yang lain, hey ini loh, apa yang bisa kita pelajari dari insiden ini, apa yang bisa dihindari, apa yang bisa diperbaiki, dan ke depannya mestinya gimana gitu. Biasanya seperti itu. Setiap saat itu harus dibuat menjadi momen pembelajaran. Benar. Ya, problem happens, but ya bisa kita atasin dan bisa dijadikan pelajaran untuk yang berikut-berikutnya. Harus sesuai SOP semua, benar. I see ada learning from incident, iya. Iya, benar. Learning from incident itu agak menyedihkan untuk dilihat, tapi memang perlu dilakukan gitu supaya nggak terulang lagi. Begitu. Ada pertanyaan lagi kah? Seru banget di konstruksi building, biasanya safety yang ini. Nah, iya, bersyukurnya sih seperti itu. Ini juga sebenarnya mungkin salah satu alasan aku meninggalkan sipil ya waktu itu. Karena aku juga, ya namanya mahasiswa pasti ada kerja praktek ya, kerja di lapangan, kayak magangnya berapa bulan kan. Jadi ngelihat dunia konstruksi itu seperti apa gitu. Dan habis itu aku bekerja di Selam Bersih ini jadi ngebandingin safety-nya. Iya juga ya gitu. Kenapa orang itu tidak meniru gas industri aja, lebih aman gitu. Emang sih agak panas pakai baju yang terusan seperti itu, terus pakai helm, kacamata, sepatu bot. Tapi lebih safe aja, kerja juga jadi lebih nyaman, ada beban yang berkurang lah. Gitu, nggak takut kalau misalnya kaki kejatuhan barang berat terus bakalan luka gitu, nggak bakal, karena bootnya udah aman, terus kacamata juga udah yang mengurangi resiko banget lah ada benda-benda bisa ngelukain mata, jadi lebih safe memang. Oh, banyak disepelein ya. Iya sih, benar. Ya, sayangnya begitu. Oh,
Kok serem sih, Kristi? Heeh. Oke. Iya. Bener, ini urusan nyawa ini juga salah satu bahan pertimbangan ya kalau kita lagi kerja. Itu ketika kita mengambil keputusan, ini kira-kira aku bakal membahayakan orang apa enggak gitu. Makanya sistemnya itu dibuat saling mengawasi body system gitu. Kalau misalnya ngelihat di temen ada yang kurang safe, kita bisa ngingetin. Bukan cuman berhak tapi harus gitu. Dan ketika ngelihat ada yang nggak safe juga ada prosedurnya tuh, namanya stop the job dulu gitu. Stop dulu, kita akses ulang, terus sebaiknya bagaimana. Being present is a must. Iya banget. Mesti aware di sekitar itu gimana gitu. Walaupun kita emang bekerja, kita ada tugas misalnya mengoperasikan si peralatan itu, tapi tetap mesti ngelihat ke kanan kiri depan belakang aman nggak gitu, krumu bekerja dengan baik nggak, atau mereka ada di tempat yang aman nggak gitu. Terus kliennya juga sama. Iya, gimana? Kalau misalnya project itu biasanya berapa lama ya? Satu kali project di satu tempat misalnya. Di satu tempat berbeda-beda tergantung permintaan klien. Jadi sumur pun kan juga beda-beda ya. Ada yang benar-benar kayak sumur pionir, istilahnya kita nyebutnya sumur eksplorasi. Jadi lahannya ini baru, jadi baru membuat sumur itu satu ini nih kita pingin selidikin dulu. Nah biasanya kalau masih tahap eksplorasi ini panjang karena mereka pingin mengambil data sebanyak-banyaknya. Jadi itu bakal menurunkan berbagai macam peralatan dan tentunya juga memakan waktu lama. Kalau kayak gitu bisa mungkin sekali bekerja 10 hari. Ya, sekitar itu. Tapi kalau selain sumur eksplorasi, jadi sumurnya yang udah buat produksi atau sumur anak gitu ya, sumur kedua, ketiga, dan itunya tuh lebih cepet sih biasanya, kayak 3 hari udah beres, 5 hari udah beres. Tuh. Gitu. Oh, pindah-pindah melulu berarti ya Kak pekerjaannya? Oh Atau iya, selalu pindah-pindah? saya bisa enggak, tapi seringnya pindah. Oke. Iya, jadi emang waktu aku bekerja itu kebanyakan waktu dihabiskan traveling. Terutama kalau lokasinya di darat, karena mau nggak mau kan nyetir ya ke sana. Beda kalau yang di laut, cepet justru, karena kita udah tinggal naik pesawat, terus naik helikopter aja udah ke sana. Paling sejam sampai, itu nggak makan waktu di traveling. Cuman ya bener memang pindah-pindah. Dan memang sengaja dipindah-pindah juga gitu, biar para engineer ini pengetahuannya rata jadinya. Oh, dengan Nggak itu pengalaman aja. sendiri ya. Gitu. Kan perusahaan juga pengen ya asetnya mereka itu kualitasnya bertambah. Nah, itu salah satu usahanya untuk menambah quality dengan menambah experience para engineer. Oh, tunnelnya Kristi ambles. Aduh, serem banget sih, Pe. Orang Indonesia ini minta tumbal, ya Allah. Sama kalau di orang desa ada liability period gitu. Nanti project in. Wait, aku agak nggak nangkep. Masa warranty project installation. Maaf, Afin, aku kurang mengerti pertanyaannya. Kalau bisa open mic yuk. Jadi, Open mic yuk. Oke. Jadi kan kalau aku di engineer instalasi mesin gitu. Jadi setelah mesinnya udah diinstal, terus kita punya waktu period untuk kalau misalnya mesinnya kenapa-kenapa gitu. Nah, kalau di servis I see. ini mana gitu? Iya. Oke. Jadi produk utama dari wireline itu adalah data
ya, data yang memetakan setiap lapisan tanah di bawah itu jenisnya apa aja dan ada di kedalaman mana. Data itu kita nyebutnya log. Jadi kayak ada satu grafik, pernah lihat grafik EKG nggak sih kalau lagi medical check up? Nah, itu ada kertas panjang begitu, isinya ada grafik-grafiknya dengan skalanya, skala kedalaman. Jadi memetakan ada di kedalaman ini ada apa, kedalaman ini ada apa. Nah, itu kan produk utamanya kita. Nah, itu memang harus garansi seumur hidup itu harus tepat gitu. Ini salah satu komitmen dari perusahaan ini dan komitmen dari khususnya si Wireline ini. Karena itu yang bakal dipakai sebagai modal oil company ini buat merencanakan ke depannya mau ngapain aja. Ya kan? Treatmentnya terhadap sumur itu seperti apa? Kalau mau produksi dari kedalaman berapa? Apa aja yang diambil? Kira-kira kapasitasnya seberapa banyak yang bisa diambil gitu. Itu tuh modalnya dari data yang aku ambil. Jadi memang harus ada garansi dan garansinya harus seumur hidup. Itu karena kalau sampai salah, lalu mereka ke depannya salah semua, ya kan? Jadi bebannya memang di situ. Hukum nomor 1 kalau untuk Wireline memang harus on date. On date itu apa ya? Precise, harus benar-benar pasti bahwa di date sekian isinya apa. Itu yang kita jual sebenarnya ke klien. Ini loh yang kita kasih ke kamu supaya kamu ke depannya bisa merencanakan kamu mau ngapain sama sumur kamu itu. Gitu. Oke, I see. Berarti Kak, kan misalnya Kakak bikin satu plan nih di si Wireline ini. Berarti yang harus maksudnya maintenance itu tuh ya memang harus dari si Slumber lagi gitu, nggak bisa dari perusahaan-perusahaan lain karena ya itu udah kayak patennya si perusahaannya Kak Afilia gitu kan ya? Gitu. Enggak juga. Jadi kalau kontraktor setelah itu bisa sewa dari mana aja. Tapi data awalnya kan dari punya aku. Jadi misalnya setelah aku ambil datanya nih, udah ketahuan apa ada di mana. Mereka biasanya langkah berikutnya kayak si sumurnya itu supaya nggak rapuh, supaya nggak rubuh, itu dipasang kayak lapisan pengaman di dalam dari besi, bentuknya kayak sedotan gitu tapi besi gitu ya. Terus setelah itu mereka akan panggil kontraktor-kontraktor lain untuk mulai produksi gitu. Nah, itu mereka beroperasi sesuai panduan dari data yang aku ambil. Jadi si klien itu akan nyuruh company B misalnya nggak tahu, kamu mesti masukin alat ke sini, bikin bolongan di sana supaya aku bisa produksi gitu. Nah, akuntabilitasnya itu tadi, kalau misalnya ternyata mereka mencoba memproduksi dari sebuah kedalaman tertentu dan ternyata nggak keluar, itu berarti data aku dipertanyakan. Itulah makanya ada garansi seumur hidup tadi. Cuma kalau pertanyaannya, apakah harus selalu dari perusahaan aku, yang dikontrak untuk step-step selanjutnya? Enggak. Cuman modal awal datanya aja dari aku. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya si kliennya minta data diperbaharui, itu masuknya ke garansi seumur hidupnya dari Slumber apa kontrak baru lagi gitu, Kak? Kontrak baru lagi sih. Karena apa ya? Pembaharuan data. Datanya itu akan tetap sama sih dari awal sampai akhir. Jadi kalau data tidak diperbarui, ditambah jenisnya, tapi tidak diperbarui. Karena kalaupun diulang itu akan sama aja. Gitu. Itu juga salah satu garantinya itu tadi. Gitu. Mau 5 kali ukur juga sama, itulah hasilnya gitu. Jadi emang salah satu yang dijual trust juga. Tapi pernah ini nggak Kak? Kayak tadi kan katanya kalau misalnya ada nggak keluar nih dia mau produksi terus tapi nggak keluar berarti datanya dipertanyakan. Nah kalau itu pernah terjadi nggak
selama kakak kerjain di oil dan gas ini? Alhamdulillah tidak terjadi di aku. Tapi mungkin pernah terjadi di orang lain karena ada peraturannya. Biasanya peraturan muncul karena ada sebuah insiden terjadi kan ya. Nah, salah satu peraturan di sana itu kita tuh punya yang namanya zero tolerance rule. Jadi hal-hal yang benar-benar udah nggak ada toleransinya lagi, lu sampai salah ya udah gitu. Ini adalah batas yang nggak boleh ditembus oleh siapapun. Nah, biasanya kalau kayak gitu ya produksi terus ternyata nggak ada isinya. Itu berarti ada yang salah dengan rekaman kamu dan kedalamannya. Jadi entah salah apa ya, salah setting. Jadi yang harusnya di situ diproduksi, tapi ternyata kenyataannya harusnya semeter di atasnya itu gitu. Jadi pada saat itu mungkin engineer-nya entah ada meleng sesuatu, jadinya datanya tuh miss gitu, tidak berada di kedalaman yang benar. Nah, kalau itu pernah terjadi, makanya salah. Waktu diproduksi di titik itu kok nggak keluar. Ya, ternyata karena waktu direkam datanya ada yang miss gitu. Nah, itulah tadi zero tolerance rule. Kalau sampai terjadi bagaimana ya, memang mau nggak mau harus ngambil data ulang dan dipastikan bahwa benar gitu. Jadi konfirmasi ulang apa yang terjadi. Aku nggak pernah ngalamin itu terjadi sih ya. Jadi aku tidak tahu tentang pembiayaan. Tapi udah pasti itu bakal diulang lagi. Betul. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Itu bentuk tanggung jawabnya seperti itu, mengulang lagi pengambilan data itu, begitu. Ya, Oke, siap. Thank you, Kak William. Iya. Rizky nanya standar-standar SOP atau aturan itu emang punya Schlumberger sendiri. Oke. Schlumberger punya satu set aturan sendiri untuk berbagai hal. Tapi misalnya di sebuah tempat ada punya aturan sendiri atau aturan masing-masing, kebijakan kita adalah mengikuti peraturan yang lebih strict, yang lebih safe. Gitu. Jadi nggak terlalu kaku, bukan nggak terlalu kaku. Kita fleksibel memilih aturan yang mana, tapi yang kita pilih ada yang paling aman. Gitu kebijakannya. Betul, ngikutin yang lebih aman. Ada pertanyaan lagi kah? Atau ada yang mau open mic ngobrol? Fristi mau open mic, Fris? Kayaknya Kak Fristi lagi di jalan deh, masih belum Oh, bisa. oke. Nih. Lagi di Tokyo ya kamu? Baru ketemu Guri. Oke deh. Kalau gitu ini recordingnya mungkin aku stop dulu ya. Kita Iya, bisa. eventnya udah selesai sih. Mungkin kalau mau ngobrol-ngobrol bebas habis ini masih boleh, tentu aja. Oke, thank you Anne. Kristinanya cewek satu tim ada berapa? Biasanya sendirian sih, Fris. Bahkan satu rig pun